Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Arab kelas 4 bersama Ustadz Komar. Anak-anakku sekalian yang Ustadz sayangi, hari ini kita akan belajar bersama tentang al-qawaid atau tata bahasa mengenai ismul isyarah atau kata tunjuk. Seperti apa yang telah Ustadz sampaikan pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan membahas al-qawaid tersebut. Baik anak-anak, mari ikuti pelajaran berikut ini. Yang pertama anak-anak, pada bab ini kita akan mempelajari kembali kata tunjuk atau ismul isyarah dan penggunaannya sesuai dengan kata benda tunggal atau isim mufrad. Perhatikan penggunaannya pada contoh berikut ini. Yang pertama, di sini ada ismul isyarah ditambah ismul mufrad. Ismul isyarahnya atau kata tunjuknya hadza, seperti yang anak-anak ketahui bahwa hadza ini adalah kata tunjuk untuk jarak yang dekat dan diperuntukkan untuk laki-laki. Di sini ismul isyarahnya hadza, ismul mufradnya Hashim. Hadza Hashim. Hadza ini Hashim. Jadi maknanya atau artinya ini Hashim. Kemudian contoh yang lain di sini hadhihi Faridah. Hadhihi ismul isyarah, Faridah ismul mufrad. Tapi Faridah ini perempuan, makanya di sini pakai hadhihi. Artinya sama. Hadza juga ini, hadhihi juga ini. Bedanya kalau hadza ini untuk laki-laki, hadhihi ini untuk perempuan. Hadhihi Faridah, ini Faridah. Kemudian selanjutnya dzalika Fauzan. Dzalika ini juga ismul isyarah anak-anak, kata tunjuk tapi untuk menunjukkan jarak yang jauh. Kalau hadza dan hadhihi untuk jarak yang dekat, kalau dzalika tilka untuk jarak yang jauh. Dzalika Fauzan. Dzalika artinya itu, Fauzan. Jadi dzalika Fauzan, itu Fauzan. Kemudian tilka sama dengan dzalika. Tilka digunakan untuk menentukan jarak yang jauh, untuk menunjukkan jarak yang jauh. Contohnya tilka Fatimah. Tilka itu Fatimah. Jadi artinya itu Fatimah. Itu ya anak-anak ya. Jadi hadza, hadhihi, dzalika dan tilka ini adalah ismul isyarah atau kata tunjuk. Hadza dan hadhihi ini digunakan untuk menunjukkan jarak yang dekat, sedangkan dzalika dan tilka digunakan untuk menunjukkan jarak yang jauh. Hadza dan hadhihi artinya sama, yaitu ini. Bedanya kalau hadza untuk laki-laki, hadhihi untuk perempuan. Begitu juga dengan dzalika dan tilka. Dzalika dan tilka ini artinya sama, itu. Bedanya dzalika untuk laki-laki, tilka untuk perempuan. Kita lihat contoh yang di sampingnya anak-anak. Ismul isyarah plus ismul mufrad. Jadi kata tunggal, kata benda tunggal. Hadza tilmidun. Hadza ini tilmidun murid. Jadi hadza tilmidun artinya ini murid. Kita tahu hadza digunakan untuk laki-laki. Kemudian contoh yang kedua, hadhihi tilmidzatun.
Hadhihi ini tilmidatun, murid. Hadza dan hadhihi artinya sama ini. Bedanya hadza untuk laki-laki, hadhihi untuk perempuan. Tilmidun ini artinya murid laki-laki anak-anak. Jadi kalau tilmidatun di sini ada tak marbutohnya, ini menunjukkan arti perempuan. Jadi tilmidun murid laki-laki, tilmidatun murid perempuan. Makanya di sini pakai hadza karena di sini laki-laki, sedangkan yang bawah ini pakai hadhihi karena di sini adalah perempuan. Begitu ya anak-anak, kita lanjutkan. Zalika fallahun. Zalika itu fallahun, petani. Jadi zalika fallahun itu petani. Tilka fallahatun. Tilka itu fallahatun, petani. Zalika dan tilka artinya sama, yaitu itu. Tapi bedanya zalika untuk laki-laki, tilka untuk perempuan. Fallahun artinya petani laki-laki, fallahatun petani perempuan. Demikian ya anak-anak. Kemudian untuk bertanya dengan menggunakan ismul isyarah, kita bisa menggunakan pola ma ditambah ismul isyarah. Atau pola yang lain yaitu man ditambah ismul isyarah. Seperti contoh berikut ini. Ma hadza, di sini ada ma ditambah ismul isyarah. Ma hadza, apa atau siapa ini? Hadza tabibun, ini dokter laki-laki. Ma hadhihi, apa atau siapa ini? Hadhihi tabibatun. Hadhihi tabibatun. Kenapa di sini hadza, di sini hadhihi? Karena di sini tabibun, dokter laki-laki, makanya di sini hadza. Sedangkan di sini tabibatun, dokter perempuan, maka di sini pakai hadhihi. Ma hadhihi, siapa ini atau apa ini? Hadhihi tabibun, ini dokter. Kita lanjutkan. Ma dzalika, apa atau siapa itu? Dzalika muhandisun, itu arsitek. Terusnya ma tilka, apa atau siapa itu? Tilka muhandisatun, itu arsitek perempuan. Kemudian atau pola yang kedua, man ditambah ismul isyarah. Di sini ada man ditambah ismul isyarah hadza. Man hadza, siapa ini? Hadza akhi, ini saudara perempuanku. Kemudian man hadhihi, siapa ini? Hadhihi ukhti, ini saudaraku. Maksudnya saudara perempuan. Kalau akhi saudara laki-laki, kalau ukhti saudara perempuan. Karena di sini laki-laki akhi, maka di sini hadza. Bertanya pun juga hadza. Kemudian kalau yang bawah ini ukhti karena perempuan, di sini pakai hadhihi. Di sini ismul isyarahnya juga sama, hadhihi juga. Karena yang ditanya perempuan. Kemudian man dzalika, siapa itu? Dzalika abi, itu ayahku. Man tilka, siapa itu? Tilka ummi, itu ibuku. Demikian anak-anak kurang lebih penjelasan terkait ismul isyarah hadza, hadhihi, dzalika dan tilka. Anak-anak harus bisa membedakan mana yang digunakan untuk laki-laki dan mana yang digunakan untuk perempuan. Ya, kita lanjutkan. Anak-anak, di buku kalian ada latihan 3. Anak-anak disuruh menjawab pertanyaan. Di sini ada contoh, nanti akan coba Ustadz jelaskan 2 soal saja. Kemudian yang soal nomor 3 dan seterusnya bisa anak-anak kerjakan sendiri untuk latihan. Yang pertama di sini ada anak-anak ajib anil as'ilatit taliyah bil afrodil usrah wasnihim kama fil misal. Jadi jawablah pertanyaan berikut ini dengan jawaban anggota keluarga beserta namanya sebagaimana contoh. Jadi anak-anak disuruh menjawab sebagaimana contoh ini. Al misal,
Contoh soalnya, man hadza wa masmuhu. Jadi ini soalnya, man hadza, siapa ini, wa masmuhu, dan siapa namanya. Kemudian dijawab, di sini ada akhun, berarti hadza akhi. Karena akhi saudara laki-laki, di sini pakai hadza, anak-anak. Hadza akhi, akhun ditambah ya yang menunjukkan arti ku atau saya. Man hadza, siapa ini? Hadza akhi, ini saudara laki-lakiku. Jadi ditambah i, ya anak-anak ya. Akhun ditambah i menjadi akhi. Wa masmuhu, ismuhu Hashim, namanya Hashim. Jadi seperti itu anak-anak ya. Man hadza wa masmuhu, hadza akhi, ismuhu Hashim. Ismuhu artinya namanya. Di sini kenapa pakai hu? Seperti yang Ustadz jelaskan pertemuan yang lalu sebelumnya ini, bahwa hu digunakan untuk laki-laki. Kemudian soal yang pertama anak-anak, soalnya sama man hadza wa masmuhu. Di sini ada abun. Kita tahu abun artinya ayah. Jadi man hadza wa masmuhu. Kemudian dijawab hadza abun, kita tambah ya menjadi hadza abi. Jadi di sini nanti jawabannya hadza abi ismuhu. Nah, terserah anak-anak, yang penting nanti di sini anak-anak jawab nama untuk laki-laki. Bisa jawab ismuhu Muhammad, atau ismuhu Ibrahim, ismuhu Yanto, ismuhu Arif. Yang penting di sini nama anak atau nama orang laki-laki. Itu ya anak-anak ya. Jadi di sini nanti anak-anak jawab hadza abi ismuhu, terserah, yang penting laki-laki, Muhammad misalnya, kayak gitu ya anak-anak. Kemudian nomor 2 soalnya, man hadhihi wa masmuha. Man siapa, hadhihi ini, nah, pasti nanti untuk perempuan karena di sini hadhihi. Wa masmuha, dan siapa namanya ya. Jadi kalau laki-laki pakai ismuhu anak-anak, tapi kalau perempuan ismu ha. Demikian. Kita jawab man hadhihi. Jadi umun nanti kita tambah iya seperti ini, i yang menunjukkan artiku atau saya. Man hadhihi, berarti kita jawab hadhihi ummi. Jadi umun ditambah ya yang menunjukkan artiku. Man hadhihi, siapa ini? Hadhihi ummi, ini ibuku. Wa masmuha, dan siapa namanya? Tinggal kita jawab ismuha titik-titik. Jadi titik-titik ini nanti anak-anak jawab dengan nama perempuan. Misalnya bisa Fatimah, bisa Aisyah, bisa Zainab, bisa Maryam, bisa apalagi ya, bisa Yanti, bisa Ratna, dan lain sebagainya. Yang penting di sini ada anak nama perempuan. Demikian ya anak-anak, apa yang bisa Ustadz jelaskan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa anak-anak terima dengan baik. Silakan anak-anak berlatih dengan mengerjakan latihan 3 tersebut. Terima kasih anak-anak. Syukron ala ihtimamikum. Ilal liqa' fi fursatil ukhra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.